Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang beribadah di GBI Pasir Koja Pusat, baik KU 1, 2, 3, dan 4, juga jemaat yang beribadah di cabang baik GSK maupun SCC. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online GBI Pasir Koja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan bantuan baik konseling tentang kesehatan ataupun tentang pangan, Bapak Ibu bisa melihat di website yang tercantum atau tampil di layar pada hari ini. Juga Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan apapun bisa menghubungi atau kegiatan gereja sepanjang minggu ini bisa melihat di website, di Instagram dari GBI Pasir Koja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita beribadah, sebelum kita menaikkan pujian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu, mempersiapkan hati supaya bisa mengikuti ibadah dengan baik dan sungguh-sungguh. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan beri kepada kami, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik musik dan pujian, terlebih juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, juga setiap jemaat yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Kami tetap percaya berkat-Mu tetap mengalir untuk kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara jika memungkinkan untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan kami. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama.
memuji-muji Tuhan, amin. Dahsyat perkuatan-Mu atas kami Tuhan. Karena itu kami mau naikkan pujian kami kepadamu. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik dalam hidup setiap kami. Ajaib Tuhan. Gloria. Kami mau terus memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau terus naikkan syukur kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang baik. Di setiap musim kehidupan kami, tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oramashiki atakarabashiki aramashiki. Yesus, Kau sungguh Ya Yesus, baik Tuhan. Yesus, namamu Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pujian dan penyembahan kepada Engkau, pengagungan kepada Engkau itu tidak akan pernah lepas dari bibir kami, Tuhan. Sebab Engkau baik, Tuhan. Terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, di setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Meskipun keadaan kami pada saat ini mungkin seperti tidak ada harapan, tetapi kami mau tetap berharap juga Tuhan. Sebab janji-Mu itu adalah dasar pengharapan kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, kami mau terus memuji, memuliakan Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan, mengerjakan apa yang sudah Tuhan janjikan atas setiap kami. Oh, we worship You, oh God. We worship You. Jadilah pada kami seperti yang Kau mau. Kiralah para masyantara masekiamu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita, bawa hati kita, bawa hidup kita di mezbah Tuhan. Persembahkan seluruh yang ada pada kita kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik. Dia tahu yang terbaik. Percayalah kepada kasih dan kebaikannya. Amin Tuhan, selamanya kami mau menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah.
Shalom jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang tindakan iman yang dilakukan oleh Abraham, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini maupun di seluruh rumah jemaat. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa yang bisa diandalkan. Kalau kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah pengurapan-Mu membuat kami mengerti roh ilham dan wahyu, sehingga kami mendapatkan kebenaran-Mu di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tindakan iman yang dilakukan oleh Abraham. Mari kita melihat firman Allah terlebih dahulu di dalam Kejadian 22. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 1-3. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana, keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa persembahan Abraham dengan mempersembahkan Ishak adalah sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang ayah yang menantikan anaknya dengan air mata, dengan cinta, dengan kerinduan, bisa mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan dengan tanpa banyak bertanya. Saudaraku, Tuhan bicara, besok pagi dia langsung berangkat. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa ini bukan sesuatu yang sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Tetapi saudaraku, Abraham bisa melakukan tindakan itu karena dia mengenal siapa Allahnya. Dia mengenal Bapaknya. Dia mengenal Tuhan yang bergaul dengan dia sejak dia dipanggil. Kalau saudara membaca kitab Kejadian 12, ketika Abraham dipanggil sudah keluar, ya dari situ kita lihat pergaulan dia dengan Tuhan. Ya, ketika dia menolong Lot, ketika dia di Mesir, saudaraku, dan juga ketika dia di Gerar, saudaraku. Abraham banyak buat kesalahan juga, tetapi Tuhan membela dia. Karena apa? Karena Allah sudah mengikat perjanjian dengan dia. Allah memanggil dia, berjanji untuk memberkati dia, melindungi dia, ya. Dan Abraham mempercayai itu. Dan Tuhan bilang, ketika kita mempercayai dia dan Allah menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Jadi saudaraku, pergaulan Abraham dengan Allah, dia bertemu dengan Melkisedek, dia bertemu dengan Abraham yang terus mengingatkan akan janjinya bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Itu tertanam, saudaraku, sehingga persahabatannya dengan Tuhan itu membuat ketika Tuhan mencobai dia, menguji apakah dia mencintai Tuhan atau tidak, dia berani mengambil tindakan iman. Jadi saudaraku, ketika saudara mengenal Tuhan, saudara tidak akan ragu-ragu untuk menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara, kan penyerahan bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita mengenal Dia. Kita gak akan takut bahwa kalau saya menyerahkan diri kepada Tuhan, nanti Tuhan akan membuat hidup saya menjadi susah. Tuhan akan membuat hidup saya menjadi berantakan. Tidak mungkin, saudaraku. Karena Tuhan mengatur yang terbaik, memberi yang terbaik kepada orang-orang yang mencintainya. Tuhan mencobai Abraham. Apakah berkat yang diberikan kepada dia itu lebih dicintai daripada pemberi berkatnya? Ada lagu lama, saudaraku, dari Bobby Michael. Seek the blesser, not the blessing. Seek the healer, not the cure. Jadi carilah pemberi berkat itu, bukan berkatnya. Carilah sang penyembuh itu, bukan sekedar kesembuhannya, saudaraku. Banyak orang dapat berkat dari Tuhan, menjadi kaya, mulai menjadi sombong, meninggalkan Tuhan, hidup seenaknya.
Ada orang yang ketika disembuhkan malah jatuh dalam dosa, saudara. Bukannya memakai kesehatannya itu, hidup yang sehat itu untuk melayani Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan saudara untuk kehilangan apa yang saudara paling cintai, yang paling saudara kasihi. Apakah kau tetap mencintai Tuhan dan bilang, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa. Ya, tanpa terasa saya ini sudah 100 hari. Persis hari ini 100 hari saya ditinggalkan istri saya yang tercinta. Apakah saya marah sama Tuhan? Tidak, saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk 29 tahun yang kau berikan, sehingga saya bisa punya istri yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saya tetap akan melayani Tuhan. Saya tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun istri saya sudah meninggalkan saya, saudaraku. Bapak Ibu saudara sekalian, kejarlah pemberi berkat itu. Kejarlah pribadinya Tuhan, bukan hanya berkatnya. Dan Abraham melakukan itu. Itulah sebabnya kalau saudara membaca ayat berikutnya, saya akan bacakan kepada saudara. Ya, di dalam Kejadian 22 ayat 15-17 dikatakan demikian. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi saudaraku, tindakan iman Abraham ini tuh, ketika dia mempersembahkan yang terbaik yang dia punya, Tuhan memberkati dia secara berlimpah-limpah, bahkan sampai keturunan-keturunannya. Kalau saudara melihat bagaimana ketika Ishak, ketika Yakub ya dalam keadaan sulit, Tuhan datang dan berkata, aku memberkati engkau karena bapakmu Abraham. Lihat, janji Tuhan itu turun-temurun saudaraku bagi orang yang mencintai dia, menghormati dia, takut akan dia, apalagi menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah sebabnya mari di masa-masa sulit ini serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudaraku, menyerahkan diri kepada Tuhan itu adalah tanda, saudaraku, saudara mempercayai Dia. Serahkan masa depan saudara, serahkan keluarga saudara, seluruh keputusan saudara ke dalam tangan Tuhan. Maka semua yang baik, semua yang indah, semua yang sedap didengar akan menjadi bagian di dalam hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Saudara sudah menyiapkan roti dan anggur. Kita akan memasukinya dengan iman bahwa ada kuasa di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, saudaraku. Jika sudah mempercayainya, maka perjamuan kudus ini akan memberi kekuatan, pemulihan, kesembuhan bagi saudara. Mari sebelumnya, saudaraku, saudara angkat roti di atas kepala saudara tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah pemulihan, terimalah damai sejahtera, terimalah iman, terimalah sukacita, terimalah kesembuhan, pemulihan di dalam diri saudara.
Segala penyakit, kekhawatiran, ketakutan menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah di dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom kepada jemaat, Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala dan juga beserta seluruh jemaat GPI Pasir Koja. Kembali saya datang tempat ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Terlebih dahulu kenalkan, nama saya Bapak Suratno, saya dari Boyolali dan sudah sekitar 12 tahun saya merantau di Bandung dan harus menjalani kehidupan dengan berbagai macam keadaan, dari suka, duka, semua saya lalui. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Mungkin banyak sekali pekerjaan yang sudah saya kerjakan, dari perusahaan, dari pabrik-pabrik, dari dagang, segalanya sudah dilakukan. Sampai nyuci mobil pun juga pernah saya lakukan. Tapi sampai saat ini akhirnya saya mengambil keputusan untuk ikut ojek online. Pada waktu itu sekitar bulan Januari, ya, di mana namanya aplikasi kita tidak tahu dari mana datangnya orderan, kapan datangnya, ya kita hanya mengandalkan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai apa yang saya punya itu menjadi berkat, ya. Dan puji Tuhan, melalui aplikasi itu saya bisa bekerja dengan bebas waktu, tanpa terikat. Ya mungkin ini salah satu pekerjaan yang cocok buat saya. Saya bersyukur bahwa melalui ojek ini saya bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Melalui kejadian yang saya alami di tahun 2020 ini, saya boleh menyaksikan betapa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Awal Januari saya merasakan orderan udah mulai menurun. Kadang sampai sehari pun tidak ada orderan, tapi ya tetap saya jalani dengan ucapan syukur bahwa pemeliharaan Allah itu nyata. Terus berubah kemudian ke bulan Februari. Di bulan Februari pun sama. Awal-awalnya tidak ada orderan, paling masuk 1 ataupun 2 ataupun 3. Itu bertahap dan lama-lama ya puji Tuhan akhirnya cukuplah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dari situ saya terus berjuang dengan adanya target poin, jadi saya bisa mengejar target poin dan itu bisa saya pakai untuk mencukupi keluarga, kebutuhan keluarga. Terus di bulan Februari terus sampai Maret orderan terus ada. Waktu bulan Februari saya sedang merenung, kenapa kok saya berubah ini, aplikasi ini kok jadi banyakan jadi barang. Waktu itu sudah orderan makanan cukup deket orderannya, sekarang kok jadi berubah jadi gosen. Ternyata di balik situ ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang saya tidak tahu, bahwa Tuhan telah menyediakan itu untuk mempersiapkan saya setelah bulan Februari, bulan Maret. Ternyata bulan Maret, di pertengahan bulan Maret penumpang mulai berkurang karena dianjurkan untuk di rumah saja. Semua mulai berkurang, otomatis disitulah jawaban Tuhan bahwa apa yang selama ini menjadi pergumulan saya, Tuhan kasih lihat sebelumnya. Tuhan telah siapkan bahwa yang Tuhan kasih itu lebih dari yang sekedar saya lihat saat ini. Dan akhirnya saya bersyukur di mana orang lain
mungkin susah dapat orderan, di situ saya gantian yang berjaya. Saya cukup gampang untuk meroleh orderan, bahkan nggak perlu lama gitu. Selalu nyambung, kemana ngambil, kemana diantar, ada terus dan sampai pulang lagi. Itu puji Tuhan, itu suatu anugerah. Di bulan April awal saya sempat pergi ke rumah kakak saya di Purwakarta karena keadaan waktu yang baru memungkinkan. Ya, waktu itu saya berencana awal Januari berencana pergi ke sana, tapi akhirnya tidak bisa karena suatu hal, ya karena ekonomi khususnya, akhirnya mengambil keputusan ya tanpa dibikin-bikin, ya udahlah jalan-jalan aja kemana, dan gak taunya sampai di Purwakarta. Itu awal bulan April. Sampai di sana ya ngobrol-ngobrol sama kakak saya yang di sana. 2 hari di sana. Pas baru sehari saya dapat telepon dari teman bahwa ada keluarganya yang sakit. Dia bercerita tentang kesedihannya bahwa orang tua saya sedang sakit, gimana ini solusinya. Saya hanya kasih gambaran bahwa Tuhan itu baik. Keadaan boleh nggak baik, tapi Tuhan tetap baik. Habis itu ya sudah berlalu 2 hari, saya di Purwakarta langsung pulang. Sampai di rumah karena mungkin perbedaan cuaca dan juga mungkin capek, akhirnya kami sekeluarga mengalami sakit. Saya, anak dan juga istri sakit batuk. Ya nggak tertahan selama 3 hari berturut-turut batuk. Sudah berobat ke bidan juga, hasilnya nihil, masih tetap batuk. Akhirnya dengan keputusan kami nelpon Bapak Pendeta, Pak Fran, untuk memberi solusinya gimana. Terus dianjurkan untuk diarahkan cobalah ke IGD Immanuel. Ya kami dengan berat hati akhirnya malam-malam saya bawa ke IGD. Dalam hati ini, aduh Tuhan, sekarang itu lagi masa-masa COVID ya, gimana ini? Mungkinkah gitu? Apakah kami juga kena COVID gitu? Karena emang batuknya nggak ketahan ya, sesuai ciri-cirinya seperti COVID. Tapi ternyata setelah sampai di Immanuel, diperiksa sama dokter, ibu itu bilang, anak bapak nggak apa-apa, semuanya normal, udah dicek semuanya normal, bawa pulang lagi aja pak, berobat di rumah, lanjutin obatnya. Terus di sini banyak COVID, mending dibawa pulang ke rumah. Dari situ rasa syukur, oh Tuhan, puji Tuhan kalau ternyata rasa kegelisahan, rasa ketakutan itu bisa hilang saat ada jawaban, ternyata itu bukan rencana Tuhan bahwa kita harus berobat ke Immanuel. Akhirnya berobat dilanjutkan di rumah dan puji Tuhan selama kurang lebih seminggu kami boleh mengalami kesembuhan. Anak istri saya juga boleh sembuh dan bekerja kembali. Terus di bulan pertengahan April, ya karena suatu hal kami harus menjadi ODP. Ya, pada waktu itu karena suatu hal ya mau nggak mau kita harus terima dan harus rapid test selama 2 kali. Yang pertama sudah dilakukan dan hasilnya negatif tanpa saya ketahui karena nomor yang saya kasih, nomor WA itu nomor istri, sedangkan nomor istri WA-nya jarang aktif. Setelah dibuka udah beberapa kali baru tahu, kok orang lain udah pada dapat hasilnya, saya belum. Ternyata ada di WA istri yang udah 2 hari lebih baru dibuka. Dan puji Tuhan semua boleh saya lalui, dan terakhir seminggu kemudian rapid test kembali dan hasilnya juga negatif. Saya bersyukur semuanya itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Habis itu saya terus berjuang dalam menghadapi kehidupan ini dengan ojek online ini. Saya bersyukur bahwa walaupun mungkin hasilnya nggak seperti sedia kala, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan itu lebih dari apa yang saya punya, dari apa yang bisa saya kerjakan. Saya terus belajar seperti pesan dari Bapak Gembala ataupun Bapak Simon khususnya dulu pernah berpesan. Di masa sukar pun kita harus tetap menabur. Apapun keadaan kita, nggak harus banyak, nggak harus sedikit, kita usahakan untuk menabur. Dan itu saya belajar, walaupun nggak seberapa mungkin dinilai
mungkin nggak ada nilainya, tapi saya mau belajar. Walaupun itu juga kadang nabur, kadang enggak, tapi saya mau belajar terus. Apa yang bisa saya kerjakan, saya mau kerjakan. Dan dari situ terus saya belajar terus sampai saat ini. Puji Tuhan, atas kemurahan Tuhan, saya boleh tetap menjadi diri saya sendiri. Saya nggak bisa menjadi orang lain. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Apa yang saya miliki semuanya Tuhan sudah berikan. Dan saya bersyukur bahwa melalui kesempatan ini juga saya diingatkan kembali waktu ibadah awal tahun 2020 oleh Pak Yanjo, sebuah lagu yang mengatakan bahwa aku memiliki Tuhan yang baik. I have a godness of God, ya, God of God. Ya, dari situ saya bersyukur bahwa itulah rencana Tuhan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saya mau kerjakan. Satu hal yang dapat saya sampaikan bahwa hidup ini tidak hanya mengandalkan apa yang saya miliki, apa yang kita miliki, tapi kita andalkan siapa yang memiliki kita. Dan saya percaya biarlah melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan, yang telah menyaksikan kesaksian saya ini, bahwa Tuhan tetap baik. Masalah akan selalu ada, tapi kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan baik dan Tuhan selalu memelihara kita semua. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Simon Irianto. Biarlah kita tidak hanya mendengar, tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi sebuah pengertian dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini kita akan berdoa syafaat untuk beberapa hal. Mari kita masuk di dalam doa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua boleh berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita memberkati bangsa dan negara Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dengan para menterinya, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan hikmat dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Kami berdoa untuk para menteri sehingga mereka juga bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja sama dan mereka tetap solid dan bersatu hati untuk membawa bangsa ini kepada hal yang lebih baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan, kami berdoa untuk setiap bidang Tuhan yang memberkati sehingga semua roda perekonomian di bangsa ini boleh kembali bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati setiap kantor, setiap pabrik, Tuhan memberkati pasar-pasar, bahkan setiap kegiatan ekonomi dari masyarakat di Indonesia sehingga mereka semua bisa kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa berdoa kepada Allah yang besar, Allah yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Berkatilah bangsa ini, turunlah berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk umat-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan yang memberkati gereja-gereja, apapun nama denominasi gereja itu, Tuhan yang memberkati. Keberadaan gereja boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Terlebih di masa-masa di mana kami mungkin akan kembali lagi beribadah secara offline. Tuhan berkati Tuhan. Melalui ibadah-ibadah ini tidak ada lagi klaster-klaster baru. Tetapi melalui ibadah ini justru ada mujizat Tuhan yang terjadi. Ada kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Berkati setiap gereja yang akan beribadah secara offline. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga ibadah ini memuliakan nama Tuhan, memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini untuk jemaat GBI Pasir Koja secara khusus Tuhan, baik yang di pusat maupun di cabang-cabang. Tuhan memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang menunggu pekerjaan yang baru. Bahkan sedang mereka akan mengusahakan satu usaha yang baru. Turunlah hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa berusaha dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Tidak ada kesalahan, tidak ada kegagalan Tuhan. Tetapi mereka boleh menemukan satu bidang usaha yang baru
dari pimpinan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dalam kesehatannya juga Tuhan kami berdoa, jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dari yang lanjut usia sampai anak-anak sekolah minggu, kami berdoa Tuhan berkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja di GBI Pasir Koja. Tuhan berkati Pasko Care. Tuhan berkati juga kegiatan yang akan dilakukan ke depan Tuhan. Ibadah yang akan mulai diadakan kembali di GBI Pasir Koja. Kami bawa rencana ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat, setiap keluarga-keluarga yang sedang beribadah. Mungkin di antara mereka yang ada sedang dalam pergumulan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul, yang sedang menunggu jawaban Tuhan, atau yang sedang menunggu mujizat daripada Tuhan, angkat tanganmu, taruh tanganmu yang sebelah kanan di dadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, tangan yang ditaruh di dada. Kami berdoa Tuhan yang mengenal pergumulan mereka pada pagi hari ini. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan percaya di dalam nama Yesus. Turunlah pertolongan Tuhan kepada mereka, kepada setiap hati yang mengandalkan Tuhan, kepada setiap hati yang percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulannya, kami percaya Tuhanlah jawaban bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Mari yang percaya katakan amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita akan memasuki hari-hari kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.